Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jumadi Faris. Kali ini saya mau melanjutkan bintang nilai literasi dan numerasi. Materi kali ini adalah definisi, konsep, dan makna literasi dalam lintasan waktu. Satu A2, definisi, konsep, dan makna literasi dalam lintasan waktu. Setelah kita mempelajari latar belakang munculnya miskonsepsi literasi dan bertanya jawab mengenai beberapa miskonsepsi literasi, mari kita perkuat pengetahuan dan pemahaman kita perihal definisi, konsepsi, dan makna literasi itu sebenarnya. Silakan pelajari materi yang diberikan pada setiap halaman dan berikan ringkasan singkat menggunakan bahasa sendiri untuk lebih memperkuat materi. Bapak Ibu juga dapat menyimak dan memberikan komentar terhadap jawaban peserta lainnya agar mendapatkan pemahaman lebih mendalam mengenai materi yang dipelajari. Refleksi miskonsepsi. Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi literasi, memperoleh nilai, dan membandingkan hasilnya dengan kunci jawaban yang diberikan. Pada kegiatan ini, mari kita refleksikan hasil miskonsepsi Bapak Ibu di sini dengan menjawab pertanyaan berikut ini. Bagaimana hasil nilai miskonsepsi Bapak Ibu? Apakah kurang memuaskan 0-7, memuaskan 70-80, atau sangat memuaskan 90-100? Apa kesimpulannya? Apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk menghilangkan miskonsepsi? 4. Adakah sumber belajar yang dapat dijadikan acuan? Sebutkan dan tuliskan linknya di sini. Video miskonsepsi. Bapak Ibu, silakan menyimak beberapa video keterangan tentang miskonsepsi konsep literasi berikut ini. Melanjutkan konsep dasar literasi, kita akan melanjutkan tentang beberapa miskonsepsi literasi. Di antaranya, miskonsepsi pertama, ada satu pertanyaan: benarkah pandangan tradisi tertutup yang telah mengakar, tumbuh dan berkembang di masyarakat Nusantara, di masyarakat kita, menghambat literasi membaca ataupun reading literasi? Yuk, kita ingin tahu jawabannya. Sesungguhnya, kalau kita telusuri, kita pelajari, kita dalami dari berbagai macam penelitian, justru menunjukkan bahwa tradisi tertutup, tradisi lisan, dan literasi dalam artian luas termasuk di dalamnya kemampuan ataupun keterampilan kebiasaan membaca adalah saling berhubungan erat satu dengan yang lainnya dalam konteks sosio-historis yang sangat unik. Relasi ataupun hubungan antara tradisi bertutur ataupun orality
dan literasi sangat kompleks dan harus dipandang secara menyeluruh, secara komprehensif, ditinjau dari keterampilan berbahasa, language skills. Terdapat hubungan yang sangat erat antara kecakapan berbahasa lisan dengan kesiapan membaca. Anak-anak memperoleh pengetahuan awal mereka mengenai kerja literasi didapatkan dari proses-proses yang mana mereka mempelajari bahasa lisan. Semakin kaya anak-anak mendapatkan keluasan dan keragaman kosakata, diksi, ujaran yang jelas dan lancar, yang melengkapi kekayaan bahasa mereka secara kognitif untuk mendukung kesiapan keterampilan membaca mereka. Miskonsepsi kedua, ada pertanyaan. Masyarakat kita terdapat tuntutan bahwa anak-anak usia dini harus diajarkan membaca, menulis, dan berhitung, atau kita biasanya mengenalnya dengan istilah calistung. Tepatkah mereka digagas untuk bisa calistung? Maka kita temukan pada guru sahabat belajar yang luar biasa satu jawaban sebagaimana di bawah ini. Untuk anak-anak usia dini yang terpenting sebenarnya adalah ditumbuhkan minat, kegemaran, dan budaya literasinya. Belajar membaca dan menulis tidak memerlukan pelajaran private khusus yang secara khusus, alih-alih melalui pembelajaran langsung dan formal. Anak-anak mempelajari bahasa tulis, bahasa lisan melalui interaksi dengan orang dewasa dan situasi keaksaraan, dengan menjelajah sendiri berbagai tulisan. Anak-anak melalui pengamatan terhadap orang tuanya menggunakan bahasa tulis, bahasa lisan untuk berkomunikasi. Mereka tanda petik mempelajari bahasa lisan, bahasa tulis dengan cara alamiah seperti dalam mempelajari bahasa lisan. Ini juga halnya dengan membaca dan berhitung. Miskonsepsi yang ketiga, ada pertanyaan. Benarkah definisi dan konsepsi literasi hanya semata-mata aktivitas membaca aksara atau huruf? Maka kita akan temukan jawaban. Dalam istilah Yunani, grammatikos diambil dari bahasa Latin. Litera atau liter artinya huruf alfabet. Dari konsep dan definisi literasi awal ini memang tampaknya menimbulkan kesalahpahaman apa itu literasi. Mereka yang tidak dapat membaca aksara seringkali dilabeli dengan tuna aksara atau tidak bisa membaca aksara ataupun huruf. Dalam ranah semiotika, teks adalah simbol yang memiliki makna dan berfungsi sebagai medium komunikasi. Teks bisa disimbolkan berupa aksara atau huruf, angka, dan gambar ataupun visual. Maka membaca seharusnya tidak lagi hanya dimaknai sebagai aktivitas membaca teks dalam bentuk tertulis atau aktivitas membaca huruf semata. Termasuk di dalam literasi membaca, diantaranya juga membaca tanda-tanda alam misalnya, sebagaimana yang sudah lazim dilakukan oleh masyarakat kita, oleh nenek moyang kita, masyarakat Nusantara, bangsa Indonesia, di mana mereka mempraktekkan membaca bintang-bintang di langit untuk menentukan arah ataupun navigasi. Rasi Waluku atau Orion dipakai para petani
untuk menentukan masa tanam dan panen dan sebagainya. Miskonsepsi yang keempat, ada pertanyaan, betulkah literasi hanya diidentikan atau disamakan dengan keterampilan membaca dan tidak ada kaitannya dengan aktivitas menyimak dan berbicara serta aktivitas visual? Jawabannya, konsep literasi sesungguhnya mencakup keterampilan mendengar, berbicara, membaca, dan menulis. Satu dengan yang lainnya sangat erat, saling berkaitan, saling berhubungan, dan tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Literasi kekinian dapat dikembangkan melalui penerapan keempat keterampilan itu dengan pemanfaatan berbagai variasi media yang ada secara fungsional. Strategi, metode, dan tekniknya tentu perlu diaktualisasikan sesuai kebutuhan, tuntutan, dan gaya hidup serta perilaku saat ini. Oleh karenanya, media multimodal, media yang melibatkan dua atau lebih sistem semiotika, baik bahasa lisan dan tulis, audio-visual, gestur, dan teks spasial menjadi bagian penting dari kehidupan literasi para siswa. Miskonsepsi selanjutnya, ada pertanyaan. Literasi adalah pelajaran bahasa dan sastra. Oleh karenanya, literasi sepenuhnya merupakan kompetensi dan tanggung jawab guru maupun dosen pelajaran bahasa dan sastra. Apa pendapat Bapak Ibu guru, sahabat belajar yang luar biasa? Tunggu, ini ada jawaban. Sebenarnya, jika literasi disematkan kepada hampir setiap topik, literasi dapat menggantikan istilah pengetahuan. Bahkan, apabila kita pelajari lebih jauh, ternyata sejak tahun 1940, istilah literasi sudah sering digunakan dalam artian memiliki pengetahuan maupun keterampilan di satu bidang tertentu. Maka ada literasi keuangan, ada literasi budaya, literasi sains, literasi komputer, literasi statistik, literasi media, literasi sosial, literasi ekologis, literasi bencana, literasi kesehatan, dan sebagainya. Pengantar. Apabila kita mencari dan mengumpulkan apa definisi, konsep, dan makna literasi, maka ternyata terdapat banyak akademisi, pakar, peneliti, dan berbagai organisasi edukasi dan literasi, baik dalam ranah nasional maupun internasional, yang mendefinisikan, menetapkan konsepnya, dan memaknainya secara berbeda-beda sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat global, perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Karenanya tidak ada definisi, konsep, dan pemaknaan literasi yang tunggal. Pemaknaan literasi pun sangat tergantung dan tidak dapat dipisahkan dari konteksnya. Video definisi konsep makna literasi numerasi.
Bapak Ibu silakan menyimak beberapa video keterangan tentang definisi, konsep, dan makna literasi berikut ini. Definisi, konsep, dan makna literasi dalam lintasan waktu. Dari paparan-paparan yang sebelumnya, maka apabila kita kumpulkan apa definisi, konsep, dan makna literasi, maka ternyata banyak para akademisi, para ilmuwan, para peneliti, dan berbagai organisasi edukasi dan literasi yang mendefinisikan, menetapkan konsep, definisi, dan makna literasi secara berbeda-beda. Memang perbedaan ini adalah sesuai dengan perubahan-perubahan yang terjadi di tingkat global, baik perkembangan sosial, ekonomi, budaya, dan ilmu pengetahuan serta teknologi dan informasi. Karena tidak ada definisi, konsep, dan pemaknaan literasi yang tunggal ataupun monolitik. Pemaknaan literasi pun sesungguhnya sangat tergantung dan tidak dapat dipisahkan dari konteks dan sosial, budaya, politik, hukum, dan lain sebagainya. Ini merupakan paparan setidaknya menjadi kesimpulan yang sebelumnya kita sudah bicarakan dari konsep dasar dan beberapa di antara miskonsepsi literasi. Selanjutnya tentunya Bapak, Ibu, guru, sahabat belajar yang luar biasa, silakan dipelajari, didalami, difahami, dan tentunya kita lanjutkan dengan berbagi kepada siapapun juga. Salam yang luar biasa untuk Indonesia yang tentunya semakin unggul literasi. Definisi, konsep, dan makna literasi menurut pakar. 1. Menurut pakar Resnick dan Resnick 1977, kemampuan membaca risalah agama dan kefasihan dalam baca lisan. Levine 1986, literasi adalah kemampuan untuk menandai nama seseorang sebagai tanda orang yang melek huruf dan perbedaan yang menarik antara kedua jenis kelamin dan generasi berturut-turut yang ditemukan. Elizabeth Schulze 1986, literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Harvey J. Graff 2006, literasi adalah kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Ditinjau dari sudut pandang sosiologi dengan menggunakan perspektif interaksi sosial, maka literasi adalah melibatkan seperti apa tujuan baca teks, bagaimana pembaca menafsirkan teks, bagaimana pembaca berkomunikasi dengan penulis, dan bagaimana pembaca mengomunikasikan apa yang mereka baca dengan orang lain, karena mereka mungkin perlu mendiskusikan isi teks. Guthrie dan Kearse 1984, Levine 1986, Ele 1989. Bapak Ibu silakan meringkas konsep dan makna literasi menurut pakar tersebut ke dalam bahasa sendiri. Definisi,
konsep dan makna literasi menurut UNESCO. Konsep dan definisi literasi menurut UNESCO senantiasa mengalami perkembangan selama kurang lebih 5 dekade hingga sekarang. Pada tahun 1965, literasi diartikan sebagai keterampilan membaca, menulis, dan aritmatika. Sesuai konsep ini, numerasi diposisikan sebagai bagian dari literasi maupun dipisahkan dari literasi. Di tahun 1957, UNESCO menyebutkan bahwa seseorang dapat disebut literat apabila bisa memahami, baik dengan baca dan menulis, sebuah pernyataan sederhana yang singkat tentang kehidupannya sehari-hari. Tahun 1970 dimulai gerakan ke arah menghubungkan literasi dengan pengembangan dan keterampilan kejuruan, menandai pengakuan bahwa literasi berfungsi sebagai kompetensi kunci dalam mengejar pembangunan sosial ekonomi. Diberi label literasi fungsional, sebagian besar berfokus pada inisiatif skala kecil yang dapat dilakukan oleh individu dan kelompok di tingkat masyarakat melalui memperoleh akses ke pengetahuan baru tentang pertanian, pengolahan, dan pemasaran produk, kerajinan, dan perdagangan, memperoleh keterampilan manajemen yang lebih baik, mencatat akun, mendokumentasikan rapat dan keputusan, mencatat panen, mengelola irigasi, atau berpartisipasi dalam jaringan ekonomi, koperasi, pendaftaran pemerintah, proposal pendanaan, dan laporan. Dalam kurun 5 dekade tersebut, konsep literasi telah berkembang dari keterampilan baca, menulis, dan berhitung dasar menjadi gagasan yang lebih luas, seperti literasi fungsional dan landasan untuk pembelajaran sepanjang hayat. Definisi literasi terbaru adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, mengomunikasikan, dan menghitung menggunakan materi cetak dan tertulis yang terkait dengan berbagai konteks UNESCO 2018, yang mana literasi melibatkan rangkaian kesatuan pembelajaran yang memampukan individu dalam mencapai tujuan mereka untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, dan untuk berpartisipasi secara penuh dalam komunitas dan masyarakat luas mereka. Definisi, konsep, dan makna literasi. 3. International Literacy Association (ILA). ILA mendefinisikan literasi adalah kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, menghitung, dan berkomunikasi menggunakan materi visual, audio, dan digital lintas disiplin ilmu dan dalam konteks apapun. 4. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut definisi yang dikemukakan di dalam gerakan literasi sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, literasi adalah kemampuan mengakses, memahami, dan menggunakan sesuatu secara cerdas melalui berbagai aktivitas, antara lain membaca, melihat, menyimak, menulis, dan berbicara. 2017. Dalam Panduan Gerakan Literasi Nasional GLN, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memperkenalkan dimensi literasi yang mencakup literasi baca dan tulis, numerasi, sains, digital, dan literasi budaya dan kewargaan sebagaimana dikembangkan oleh OECD. 5. Menurut OECD, Organization for Economic Cooperation and Development, literasi menurut pengertian OECD adalah kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi tercetak dalam kehidupan sehari-hari, kegiatan di rumah, di tempat kerja, dan di masyarakat untuk mencapai tujuan dan untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang. Definisi, konsep, dan makna literasi. 6. Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Berdasarkan versi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia
mengartikan literasi dalam konsep 4 hierarki literasi yang meliputi kemampuan mengumpulkan sumber-sumber bacaan, kemampuan memahami yang tersirat dari yang tersurat, kemampuan mengungkapkan ide atau gagasan baru, teori baru, dan kreativitas serta inovasi baru, hingga memiliki kemampuan menganalisis informasi dan menulis buku. Yang terakhir adalah kemampuan menciptakan barang atau jasa yang bermutu yang bisa dipakai dalam kompetensi global. Keempat, hierarki literasi ini dapat diterapkan sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat yang real. Bagi masyarakat yang belum memiliki akses terhadap adanya buku, maka dilakukan strategi, program, dan kegiatan berupa mengumpulkan sumber-sumber bacaan. Kemudian apabila masyarakat sudah terpapar bahan-bahan bacaan, maka perlu dimotivasi dan stimulasi untuk tumbuh dan berkembang minat, kegemaran, dan budaya bacanya. Tidak berhenti di aktivitas membaca buku, tetapi harus lebih jauh berupaya memahami pesan baik berupa pengetahuan maupun informasi yang dapat diperoleh dari bahan bacaan itu. Meningkat dari kemampuan memahami bacaan adalah mendialektikan antara pengetahuan yang dimiliki si pembaca dengan gagasan yang dikemukakan oleh si penulis buku. Melalui proses ini diharapkan mampu secara kreatif melahirkan konsep-konsep baru yang inovatif. Ide-ide yang inovatif diterjemahkan dalam wujud barang dan jasa yang dimanfaatkan oleh masyarakat luas. 7. New Literacy Studies (NLS). The New Literacy Studies diuraikan cara tata bahasa berbeda dari The New Literacy Studies. NLS adalah tentang mempelajari literasi dengan cara baru. The New Literacy Studies adalah tentang mempelajari jenis literasi baru di luar literasi cetak, terutama literasi digital dan praktek literasi yang tertanam dalam budaya populer. The New Literacy Studies memandang berbagai alat digital sebagai teknologi untuk memberi dan mendapatkan makna, seperti halnya bahasa. Alverman et al. 1999, Buckingham 2003, 2007, Fayro et al. 2008, G 2004, 2013, Hobbes 1997, Jenkins 2006, Kiss 2004, Knobel dan Lancer 2007, Crash 2003, Langsir 1997, Langsir dan Knobel 2006, New London Group 1906. Singkatnya, NLS memandang literasi adalah sebagai suatu gerakan sosial. Presentasi definisi konsep dan makna literasi numerasi. Bapak Ibu dapat mempelajari modul ini dari bahan bacaan berikut. Materi definisi konsep makna literasi lintas waktu.
Bapak Ibu dapat mempelajari modul ini dari bahan bacaan berikut. Refleksi. Bapak Ibu telah menjawab pertanyaan tentang miskonsepsi literasi. Kemampuan baca risalah agama dan kefasihan dalam baca lisan. Literasi adalah kemampuan untuk menandai nama seseorang sebagai tanda orang yang melek huruf dan perbedaan yang menarik antara kedua jenis kelamin dan generasi berturut-turut yang ditemukan. Literasi adalah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi, membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Literasi adalah kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca.
terskor 5 dari 6. Selamat Bapak Ibu telah mempelajari materi definisi, konsep dan makna literasi numerasi lintas waktu. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.